Salam Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Horas. Seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan, renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, menikmati sukacita dari Tuhan, menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu berkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 17. Inilah firman Tuhan. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, satu hal yang wajar untuk kita lakukan setiap saat, setiap hari, yaitu berkaca tentang siapakah kita sebenarnya ketika kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita, ketika kita berhadapan dengan Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah. Dengan banyaknya atau dengan seringnya kita berkaca dan merenung tentang keberadaan kita yang sebenarnya dibandingkan dengan keberadaan Allah, maka akan memungkinkan kita untuk sadar bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan kita, baik dari segi kuasa, dari segi pengetahuan, maupun dari segi yang lain. Seperti jauhnya timur ke barat, seperti jauhnya langit atau matahari ke bumi, jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam kuasa pengetahuan kebaikan Tuhan itu dibandingkan dengan kuasa dan pengetahuan kita sendiri. Oleh karena demikian, maka sangatlah wajar jika Allah itulah sebagai pengendali hidup kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha benar, Dialah yang menentukan bagaimana kita sebenarnya, dan hidup kita hanya tergantung pada kehendak Dia. Sebaliknya, bagaimanapun kita, pengetahuan kehebatan kita takkan pernah dapat menjangkau dan menyelami segala apa yang diperbuat Allah. Sebab sungguh sangat banyak yang masih rahasia di mata kita tentang pekerjaan mulia yang telah dikerjakan dan yang masih dirancangkan Tuhan atas kita. Dan sampai kapanpun tidak ada alasan bagi kita untuk menggagalkan segala perbuatan dan menggagalkan segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kendati pun rancangan dan perbuatan Tuhan itu sulit kita terima karena terkadang tidak sesuai dengan rasio, tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Namun perlu kita ketahui bahwa bagi Tuhan adalah sesuatu yang sangat baik jikapun yang diperbuatnya
kadang sulit kita terima. Hingga pada saat ini mungkin pengajaran Yesus bagi kita yang berkata, kasihilah musuhmu, sepertinya masih sangat sulit kita terima. Masih kurang masuk akal kita. Itu terbukti bahwa dalam kenyataannya masing-masing kita masih saling berbalas-balasan, membalaskan kesalahan dengan kesalahan, membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Musuh kita, bagi kita tetap kita anggap sebagai yang tidak penting, dan kita anggap sebagai yang tidak berguna. Bahkan bagaimana supaya musuh kita segera lenyap, enyah dari kita, itulah terkadang keinginan dan kesukaan kita. Padahal bukan hal yang jarang terjadi pada diri seseorang jika pertolongan yang begitu sangat besar sepanjang hidupnya justru datang dari musuhnya sendiri, bukan dari sahabatnya dan bukan dari teman dekatnya. Saudara-saudara, semua perubahan yang demikian hanyalah bersumber dari pekerjaan Tuhan di dalam pribadi setiap orang, yang oleh karenanya setiap orang menjadi semakin sadar bahwa yang dikerjakan Tuhan sungguh suatu keagungan. Hal inilah yang jelas kita lihat lewat firman Tuhan renungan pagi ini. Kendati manusia berlelah-lelah, namun takkan pernah bisa menyelami segala pekerjaan dan perbuatan Allah. Walau orang penuh hikmat dan penuh pengetahuan, namun bagaimanapun hikmat dan pengetahuan yang dimilikinya tidak pernah sanggup menyelami segala yang dilakukan Allah terhadap bumi ini. Jika demikian, saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh berpasrah kepada Tuhan, sungguh-sungguh bersandar pada kehendak Dia. Biarlah pujian dan hormat selalu kita nyatakan hanya kepada Dia, hanya kepada Allah yang penuh kasih, yang penuh rahmat, juga yang penuh kuasa. Marilah kita muliakan Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatannya, oleh karena pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Terpujilah Tuhan oleh karena kebenaran firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kuasa-Mu sungguh jauh lebih besar dibandingkan dengan kuasa siapapun. Pengetahuan-Mu sungguh sangat melampaui pengetahuan dari siapapun. Yang oleh karenanya kami patut pun tunduk, sujud, dan memuji, memuliakan nama-Mu. Yang oleh karenanya kami patut bersandar, bergantung pada kehendak-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami, agar kami mau selalu taat kepada Engkau, kepada firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan, kuatkan kami dalam pekerjaan kami, lindungi sertai kami Tuhan. Berkati segala pekerjaan kami yang Engkau kehendaki. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.